Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Rosita dari Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS pasar modal syariah. Yang pertama, pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan itu harus memenuhi kriteria halal. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia itu diawali dengan terbitnya Reksadana Syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia pada tahun 2000. Nah, untuk yang kedua yaitu mudhorobah. Mudhorobah diambil dari kata dhorobah yang artinya saling memukul. Pengertian secara umumnya adalah aktivitas kerjasama antara pembisnis atau mudhorib dan pemilik modal atau sohibul mal. Mekanismenya, sohibul mal akan memberikan modal 100% kepada mudhorib untuk menjalankan usahanya. Nah, musyarakah atau syirkoh adalah aktivitas kerjasama atau perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan keduanya memberikan kontribusi berupa dana dan tenaga. Adapun dalam akad mudhorobah dan musyarakah itu terdapat perbedaan dalam pembagian kerugian khususnya secara finansial. Dalam akad mudhorobah, kerugian 100% itu ditanggung oleh sohibul mal jikalau kesalahan murni karena kondisi bisnis bukan akibat mudhorib. Nah, lain halnya kalau misalkan musyarakah, ini lebih kepada kerugian dibagikan berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penerapan prinsip syariah di pasar modal. Tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Al-Hadis atau hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama itu melakukan penafsiran yang kemudian disebut sebagai ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia terkait perniagaan. Nah, selanjutnya yang keempat, fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa itu sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perseorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seseorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterkaitan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Dewan Syariah Nasional atau DSN atau Hay'ah Asy-Syariah Al-Wathaniyah alias National Sharia Board adalah sebuah institusi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999. Mohon maaf. Nah, lembaga ini itu bertugas untuk petugas ini itu bertugas untuk mengkaji, mengkawal, menggali
dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Nah, untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan Badan Pelaksana Harian atau DSW atau BPH atau DSN yang melakukan penelitian, penggalian, dan pengkajian. Nah, mungkin itu saja jawaban dari soal UTS Pasar Modal Syariah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.